dengan Pak Ferdinand Lolong dan juga Pak Heri Firmansyah masih bergabung bersama dengan kami? Ya, masih, Mas. Masih? Baik, terima kasih Bapak-Bapak masih bergabung bersama dengan kami sembari kita masih menantikan juga persidangan yang akan segera dimulai ya. Baik, saya akan ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, secara general, bagaimana sebenarnya penentuan lamanya tuntutan hukuman dari segi jaksa? Lama tuntutan hukuman itu ada beberapa hal ya. Itu yang pertama itu tidak akan terlepas daripada fakta persidangan. Jadi bisa dilihat tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Ambil contoh, tuntutan hukuman untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu berbeda dengan Ferdy Sambo. Dari situ kita bisa baca bahwa jaksa melihat bahwa perbuatan Ferdy Sambo itu menurut keyakinan JPU itu tingkatnya jauh lebih serius daripada tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kemudian yang kedua itu adalah kuat atau lemahnya alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam menilai kuat atau lemahnya alat bukti atau barang bukti itu, jaksa penuntut umum tidak hanya berpegang kepada alat bukti dan barang bukti yang mereka punyai, tetapi juga akan melakukan analisis dan melakukan perbandingan dengan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Karena pattern pola seperti itu kira-kira akan dipakai oleh hakim, karena hakim akan melakukan perbandingan ketika melakukan penilaian. Kemudian yang kedua juga melihat peran pelaku. Jadi walaupun di sini disebutkan di situ semuanya kena itu 551 ayat ke-1, tetapi kemudian derajatnya itu berbeda, karena yang melakukan pembunuhan di sini itu adalah Ferdy Sambo dan juga Eliezer nantinya, dan karena itu peran Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu tidak bisa disejajarkan dengan Ferdy Sambo. Oleh karena itu juga itu tergambar di dalam tuntutan hukuman antara 8 tahun dan seumur hidup. Yang kemudian hal yang lain lagi selain fakta persidangan itu adalah faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Kembali lagi, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan itu juga bisa mempengaruhi angka tuntutan di pengadilan. Dan yang terakhir dan juga sama pentingnya itu adalah kebijakan penuntutan, karena akan dilihat secara keseluruhan apakah kebijakan penuntutan itu akan sesuai dengan kebijakan penuntutan yang sudah menjadi dasar daripada kejaksaan atau tidak. Jadi ketiga faktor itulah yang berperan untuk menentukan lamanya tuntutan apakah berat atau ringan. Demikian.